Tapi kalau di ajaran kita, Bang Edis, setelah kita meninggal, itu nanti pas hari kiamat kan ada kebangkitan lagi. Yang ngomong gitu siapa? Ya, Orang yang meninggal di kuburan itu kan? Omongan Muhammad itu tidak bisa diverifikasi. iya. Ini mau nanya ini Bang Edis, apa namanya itu katanya Mbak Mikana itu, Mbak Mikana, sebenarnya yang benar itu namanya Yesus apa Yesua, Kang Edis? Baik, jadi begini. Iya. Nama Iya. nama Yesus itu ya baik, ini pertanyaan bagus nih, Anda mau belajar, baik, yang bagus. Jadi begini, sebenarnya Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan tokoh-tokoh di dalam Injil itu adalah tokoh-tokoh yang bukan berbahasa Yunani. Iya. Contoh misalnya Yesus. Yesus itu sudah peyunanian dari bahasa aslinya, dari bahasa Aram atau Ibrani. Di dalam bahasa Aram, nama itu adalah Yeshua. Tetapi karena orang Yunani atau abjad Yunani itu tidak memiliki huruf-huruf yang demikian, maka ditulis Iesus tulisannya. Pakai huruf I depannya. Kemudian huruf O. Iya. Iesus, begitu. Nah, kemudian orang Indonesia ya mengucapkannya Yesus. Nama itu tidak masalah. Mau dia diucapkan Yesus, mau dia diucapkan Yeshua, itu tidak jadi masalah. Yang penting, orang diselamatkan itu bukan karena ngucap-ngucap, bukan karena cuap-cuap. Itu ajaran Muhammad itu, yang cuap-cuap itu. Kalau orang mengucapkan syahadat, walaupun berzina, mencuri, masuk surga, itu Muhammad. Kalau ajaran Kristen, bukan karena soal nama, salah ngucapin nama masuk neraka, bukan itu. Tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang melakukan perintahnya, bukan yang mengucapkan namanya dengan benar, bukan. Nggak ada dalam Bible, kalau kamu ngucapin nama Yesus dengan salah, kamu masuk neraka, nggak ada itu. Iya. Orang juga banyak nggak bisa ngucapin Muhammad, banyak. Kalau Anda pergi ke Timur Tengah, banyak orang-orang yang ngucapin Muhammad tuh nggak bisa. Mereka ngucapinnya Mehmet. Iya, betul, Mehmet. Ngucapinnya Mehmet. Mehmet gitu. Kok bisa tahu Bang Edisnya? Oh ya tahu lah, karena kan saya belajar. Oh iya. Begitu juga dengan nama Yesus, begitu. Orang mau panggil Yesus, Yeshua, Jesus. Yang penting itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa kata Yesus dalam Injil? Banyak orang di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Mereka bernubuat, bermujizat demi nama Yesus. Sama Yesus, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Banyak gitu. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta itu yang seperti itu, melakukan mujizat-mujizat palsu, tipu-tipu banyak. Iya. Banyak. Jadi sebenarnya apa namanya, Kristen itu mengikuti siapa Bang Endi sebenarnya? Kristen itu mengikuti Bapa di sorga dengan jalan mengikuti Yesus yang diutusnya. Karena orang itu tidak punya akses kepada Bapa di sorga. Sama seperti kita ini nggak ketemu.
Kita ini nggak ketemu. Kita ini ketemu via udara yang sampai kepada Anda itu gambar dan suara saya. Namun fisik saya Anda tidak lihat langsung, betul? Betul. Yang Anda tangkap itu adalah gambar saya dan suara saya. Nah, begitu juga Yesus. Yesus itu adalah gambar daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Perwujudan daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Jadi mengikuti siapa kita ini? Mengikuti Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya. Jadi ngikut Yesus itu sama saja ngikut Bapa di surga. Menyembah Yesus itu sama saja dengan menyembah Bapa di surga. Begitu. Ya cuman kan Yesusnya itu kan meninggal Bang Endis. Ya, tapi bukan meninggal saja, tetapi bangkit. Kalau Yesus meninggal saja, terus di kuburan, saya buang Bible saya itu ke tong sampah. Ya. Nasib saya sama seperti orang Islam. Kok bisa? Makanya, Kok bisa? iya, karena saya akan mengikuti orang mati. Loh, iya. Coba saya tanya dulu, Bang Saifullah. Iya, siap. Ubaidillah, Bang Ubay. Anda mengikut Muhammad nggak? Pengikut Bang Edis. Oke, Muhammad sudah meninggal. Iya, sudah wafat. Oke, berarti Anda pengikut orang meninggal, betul? Betul. Iya, orang-orang yang menjadikan dirinya pengikut orang yang sudah meninggal, itulah Islam. Jadi gini Bang, sebenarnya gini loh, inti agama itu gini. Bang, Anda pernah nggak merenung begitu? Anda merenung, ya, sendirian di kamar, Anda mikir gitu. Surga itu ada nggak? Pernah nggak Anda mikir gitu? Pernah Bang Edis. Nah, pernah nggak Anda mikir Tuhan tuh ada nggak? Pernah Anda mikir gitu nggak? Pernah nggak? Belum pernah Bang Edis. Belum pernah. Gini Bang, sebenarnya agama ini, kalau kita belajar agama ini ya, terutama Islam dan Kristen, kita ini kan berbicara mengenai hal-hal kosmik. Hal-hal yang tidak kita lihat. Contohnya surga. Contohnya kehidupan. Halo? Iya, iya. Kita ini kan berbicara mengenai hal-hal yang belum kita lihat kan. Contohnya kehidupan setelah kematian. Iya. Oke. Sekarang begini Bang, bagaimana kita yakin bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu memang benar-benar nyata? Kematian? Bagaimana kita meyakini bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Ada itu Bang Indis. Iya, bagaimana Anda yakin kok itu ada? Apa yang meyakinkan Anda bahwa itu ada? Ya kan saya ikutan ajaran Nabi Orang kita. mati di kuburan kan? Ya itu. Bang, kekristenan tahu nggak Bang? Jantungnya, pondasi dasar atau hal yang paling fundamental di dalam iman kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Yesus bangkit dari kematian. Jadi dia itu mengalahkan yang namanya maut, mengalahkan kematian itu. Itu jantung kekristenan itu. Kalau itu tidak ada, kebangkitan Yesus itu nggak ada, Kristen itu bubar. Bukan hanya Kristen yang bubar. Agama itu sudah waktunya dimasukkan ke tong sampah. Iya. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, misalnya Yesus tidak bangkit, tidak mengalahkan kematian, maka cerita-cerita tentang adanya kehidupan setelah kematian, orang itu nanti akan hidup kembali, kemudian ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang ini ada kehidupan lain, itu omong kosong semua.
Bukan cuman Kristen, semua agama di bawah kolong langit ini, kalau misalnya Yesus tidak bangkit, sudah waktunya dibuang ke tong sampah. Nah, iya. Karena semua cerita itu omong kosong, karena nggak ada yang bangkit dari orang mati. Nggak ada yang bangkit dari kematian. Nah, kekristenan itu makanya kekristenan itu mengabarkan tentang itu. Adanya orang yang hidup dari kematian. Namanya Yesus. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Jadi selamanya Kristen, Bang, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Itu yang diberitakan oleh kekristenan itu. Kalau Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian nggak bangkit-bangkit, nggak ada, Kristen itu nggak ada. Kristen itu selesai sampai di situ saja. Kalau nggak ada kebangkitan Yesus. Tapi kalau di ajaran kita, Bang Edis, setelah kita meninggal, itu nanti pas hari kiamat kan ada kebangkitan lagi. Yang ngomong gitu siapa? Ya, orang yang meninggal di kuburan itu kan? Omongan Muhammad itu tidak bisa diverifikasi. Omongan Muhammad itu tentang surga, tentang kehidupan yang akan datang, nanti ada siksa kubur, dikubur ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiuka, siapa nabimu. Muncullah buku 101 pertanyaan alam kubur. Nah itu kan? Semua saya katakan itu adalah halusinasi orang yang terlalu banyak menghisap kecubung. Iya. Siksa kubur lah, pertanyaan alam kubur, ditanya begini. Itu kan kata Muhammad. Muhammad sendiri yang ngomong itu ada di kuburan sekarang. Jadi semua yang dikatakan Muhammad itu menjadi omong kosong. Tak ubahnya seperti omongannya Lia Eden. Tahu Lia Eden? Lia Aminuddin? Nah itu. iya. Ahmad Musaidek. Omongannya tak ubahnya seperti omongan mereka. Nggak bisa dipercaya gitu loh. Karena tidak ada bukti kosmiknya. Nah, saya percaya kata Yesus tentang cerita-cerita Yesus. Tentang akhir zaman, tentang kehidupan setelah kematian. Saya percaya dengan omongan Yesus karena ada bukti kosmiknya, yaitu dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhannya sampai sekarang saya masih percaya tentang kebangkitan Yesus itu. Ya, ini mau Dan nanya itulah lagi. yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu memberitakan hal-hal itu. Nah, bagi orang-orang sejamannya, bagi orang-orang yang hidup sejaman dengan murid-murid, sejaman dengan Paulus, mereka itu ditertawakan. Kata orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus itu, mereka itu adalah orang-orang gila yang memberitakan hal-hal gila. Itu ditulis di dalam surat Paulus. Ya, pemberitaan Kristen ini memang terdengar bodoh bagi orang-orang yang akan binasa. Jadi Kristen itu memberitakan itu, Bang. Memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu. Itulah jantungnya, dasarnya Kristen itu. Jadi kalau di... Maaf Bang, nanya Bang. Jadi kalau di Kristen itu, kalau udah meninggal, itu nggak bangkit lagi. Apa gimana Bang? Baik, karena kita semua itu berdosa, semua orang yang di bawah kolong langit ini berdosa, makanya kita takluk kepada kematian itu. Kita mati, kita takluk kepada kematian itu. Yang tidak tunduk kepada dosa itu adalah Yesus. Jadi orang Kristen itu masih punya dosa ya, habis meninggal itu. Ya, orang Kristen itu punya dosa, tetapi dosanya itu tidak diperhitungkan. Karena sudah ada Yesus yang menggantikannya, yang melakukannya. Contohnya gini Bang, ini kita bicara dogma ya, walaupun saya jarang sekali bicara dogma. Gini, menurut Bible,
dosa itu datang melalui satu orang, yaitu Adam. Adam yang pertama, manusia yang pertama. Jadi manusia yang pertama melakukan dosa, dan akibat daripada dia melakukan dosa itu, maka semua manusia itu berbuat dosa. Nah, lalu ada manusia yang kedua, yaitu Yesus. Nah, dia tidak melakukan dosa. Makanya dosa datang melalui satu orang. Pembenaran juga datang melalui satu orang, yaitu Yesus. Jadi sebenarnya Bible itu atau hukum Musa, hukum Taurat itu menuntut supaya semua orang itu hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum Taurat, dan semuanya gagal. Musa gagal, saya gagal, Anda gagal, semua gagal melakukan hukum Taurat itu. Nggak ada yang lolos. Satu-satunya yang lolos itu Yesus. Nah, makanya kami Kristen-Kristen ini, Bang, orang-orang Kristen kan berdosa, melakukan kesalahan, tetapi kami tidak dipandang kami tidak diperhitungkan kesalahan kami itu, karena yang melakukan itu sudah ada, yaitu Yesus. Makanya ibarat kata berdiri di muka pengadilan, kami itu berdiri di belakangnya Yesus. Jadi Yesus menjadi juru selamat kami. Gitu loh. Maaf Bang ya, kalau misalkan kita ya maaf ya Bang, misalkan kita lah berbuat dosa gitu, apa-apa gitu. Jadi kita itu udah ada yang nanggung gitu ya. Ya, kalau di dalam ajaran agama Kristen, misalnya kita berbuat dosa nih. Ya kan? Iya, nah, iya, benar. Nah, iya, benar. Sudah ada satu orang yang melakukan dengan sempurna, tidak melakukan cacat dan celah, yaitu Yesus. Jadi, yang dipandang ketika penghakiman, yang dipandang itu bukan kita, tetapi Yesus. Makanya Yesus menjadi pembenar. Tetapi barang siapa yang menjadi milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Kan banyak Muslim bilang nih, kan dosa udah ditebus Yesus nih, berarti kita maling aja. Bukan gitu. Saya kasih contoh. Contoh sederhana, kita pakai bahasa-bahasa sederhana ya. Betul nggak para pahlawan kita itu sudah mengorbankan darah mereka untuk kemerdekaan negara ini? Iya. Jadi kita ini sudah dibayar oleh darah para pejuang negara ini, betul? Betul. Nah, sebagai warga negara yang baik, apakah kita harus menginjak darah para pahlawan kita itu? Menginjak-injak dan meludahi darah itu? Tidak Bang kan? Odi. Tidak. Iya, benar. Tetapi kita harus menghargai darah yang tertumpah itu, betul? Iya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan mereka untuk membuat negara ini menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Supaya negara ini merdeka, tidak hidup di bawah jajahan. Begitu, betul? Iya, betul. Nah, begitu juga Yesus, Bang. Yesus itu sudah mati disalibkan, darahnya sudah tertumpah. Jadi setiap orang yang menerima Yesus itu menghargai darah itu. Dengan cara bagaimana dia hidup? Dengan cara dia harus memerdekakan dirinya dari perbudakan iblis. Seperti itu. Makasih Edis TikTok, makasih. Jadi inti kekristenan itu gitu, Bang. Jadi bukan karena Anda sudah dibayar oleh darah Yesus, terus Anda semena-mena melakukan, udah ditebus Yesus, bikin dosa lagi. Bukan gitu, Bang. Sebaliknya justru, dia akan menghargai darah itu. Makanya barang siapa yang memandang kepada dia, dia akan sembuh. Itu, Bang, intinya itu. Cuman orang nggak semua orang punya mata batin itu. Barang siapa yang memandang kepada salib itu, maka dia akan sembuh. Gitu. Maksudnya sembuh dari perbudakan dosa itu. Walaupun di dalam perjalanannya itu berat. Karena namanya daging itu lemah, Bang. Yesus sendiri yang mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Oh, jadi maaf Bang, itu di Kristen itu
ada gak yang namanya surga itu, Bang? Di Kristen. Ya, tergantung surga itu mau didefinisikan apa dulu, Bang. Karena surga itu sebenarnya bahasa Sanskerta milik saudara kita Hindu. Swarga, nirvana, itu kan milik moksa, itu kan tingkatan-tingkatan dalam agama Hindu. Sebenarnya dalam Bible, dalam Quran gak ada surga. Terus apa adanya, Bang, itu? Ya, Bible itu bicara mengenai kerajaan, Bang. Kerajaan. Pemerintahan Tuhan. Jadi manusia di muka bumi ini harusnya hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan yang jadi rajanya. Sekarang dunia ini kacau karena yang jadi rajanya bukan Tuhan, Bang. Yang jadi rajanya itu dirinya sendiri. Makanya yang terjadi perang, pertikaian, baku bunuh, baku tembak, baku bom. Ya, karena apa? Karena semua orang pengen menjadi raja atas dirinya sendiri. Makanya kalau kita bicara Bible, itu bicara mengenai kerajaan surga, di mana Tuhan menjadi raja di muka bumi ini. Memerintah untuk selama-lamanya. Itu maksudnya, kerajaan yang dimaksud dalam Bible itu kayak begitu. Jadi kita nggak bicara hal-hal yang ngomong kosong gitu, nggak. Iya, kayak kerajaan Tuhan itu diwujudkan sekarang juga di muka bumi ini. jadi misalkan nanti ya orang Kristen kalau udah meninggal semua nanti itu dikumpulkan jadi satu. Terus yang mendampingi Yesus itu ya, Bang Edis. Gitu. Ya, maksudnya. Di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus itu kelak akan datang kembali ke dunia ini untuk memerintah selama-lamanya. Dulu Yesus itu datang sebagai raja. Tetapi dia diolok-olok. Raja dari mana kamu katanya? Bahkan orang-orang yang menyalibkan Yesus itu menghina Yesus dengan cara memakaikan dia mahkota raja. Tapi mahkotanya bukan mahkota yang dipakai oleh raja-raja zaman dulu. Kalau raja-raja zaman dulu pakai mahkota kan? Di kepalanya kan? Mahkota raja kan? Nah, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu mengejek dan menghina Yesus dengan memakaikan Yesus mahkota duri. Ada sebuah tumbuhan di Israel itu, tumbuhan yang dia itu ada durinya. Saya pernah lihat itu. Nah, itu ditali di kepala, dimasukin ke kepalanya Yesus dipakai. Daulat, hai raja, lalu dipukuli. Karena orang tidak menerima dia. Raja dari mana lu katanya? Mana kamu kerajaan dari mana gitu. Bahkan Pilatus yang mau menyalibkan Yesus itu juga nanya begitu. Kamu raja dari mana kamu, kata Pilatus. Mana kerajaanmu katanya. Apa kata Yesus? Kerajaanku bukan dari dunia ini katanya. Nah, itu Yesus kedatangan yang pertama. Yesus itu akan datang 2 kali. Nah, nanti dia akan datang lagi yang kedua. Dan dia akan memerintah, mendirikan pemerintahan di bumi ini untuk selama-lamanya. Pemerintahan Sang Mesias itu. Nah, itu yang masih kita nanti-nantikan. Sekarang itu Yesus itu ada di mana, Bang Edis? Ya, menurut Bible, Yesus, menurut Bible, Yesus itu naik ke Uranos kalau dalam bahasa aslinya. Tapi dalam terjemahan itu dikatakan surga. Dia, jadi dalam Bible itu gini. Bible itu berbicara mengenai ada dua entitas di muka bumi ini. Entitas yang terlihat dengan entitas yang tidak terlihat. Hal yang terlihat seperti kita ini metafisik dan hal-hal yang tersembunyi. Nah, jadi Yesus masuk ke dunia yang metafisik itu sekarang. Menurut Bible. Menurut Bible gitu. Iya. Dan kemudian dia nanti akan datang kembali. Kalau di Islam itu kalau udah kiamat gitu loh, Bang ini. Maksudnya kalau udah dikumpulkan gitu. Nggak ada konsep-konsep begitu dalam Bible. Kalau di Islam itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar, Bang ini.
Ya, padang mahsyar itu di mana masalahnya? Yang dikatakan matahari akan sejengkal dari kepala begitu. Makanya saya bilang Bang, gini loh. Di dalam Islam itu banyak hal-hal yang bersifat dongeng. Contoh, nanti di hari kiamat nanti ada rambut dibelah 7. Kalau jalan nanti badannya terbelah. Terus nanti dikumpulkan di padang mahsyar, matahari akan sejengkal di atas kepala gitu kan. Terus bintang-bintang akan dibuat lempar setan. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Nggak ada kayak begitu Bang. Oh, di Kristen itu gak ada kayak gitu, Bang? Nggak ada kayak begitu. Iya. Di dalam ajaran Kristen itu memang ada dunia kosmik yang baru saya bilang katakan tadi itu, dunia metafisik. Nah, sebenarnya apakah itu berlawanan dengan sains? Bang pernah dengar kuantum, pernah dengar fisikal kuantum? Belum, Bang Idis. Belum. Ya, Iya. jadi begini, apakah dunia kosmik itu ada? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Sekarang saintis itu membuktikan sebenarnya dunia kita ini kan dunia fisik, dunia nyata. Daging ini kan dunia nyata. Nah, ada nggak dunia lain yang bersifat non fisik? Gak ada, Bang Idis. Nah, memang kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Tetapi apakah itu melawan sains? Nah, makanya abang belajar fisikal kuantum. Oh iya. Ya, makasih Bang Idis ya, makasih. Ya, jadi makanya gini Bang, saya itu selalu menghindari membahas hal-hal yang bersifat metafisik itu, karena memang kita ini nggak nyampe akal kita ke situ. Makanya saya lebih cenderung membahas hal-hal yang bersifat ilmiah. Kalau kita membahas hal-hal yang surga, kehidupan yang akan datang, kita sama-sama nggak tahu Bang, kita belum pernah ke sana. Tapi bagaimana kita meyakini bahwa itu ada, bagaimana kita meyakini bahwa itu real atau fakta tentang kehidupan setelah kematian itu, masalahnya di dalam Bible Yesus itu bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah dasar saya percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Nah, dalam agama Islam apa dasarnya untuk percaya? Kan semua masih hayalan semua. Muhammad yang cerita tentang itu juga masih di kuburan. Coba apakah Muhammad pernah dia masuk dalam alam kubur terus ditanya man robuka, man nabiuka? Pernah nggak dia ditanya gitu? Kan nggak pernah, dia juga nggak pernah. Seseorang yang menceritakan tentang kehidupan setelah kematian adalah orang yang pernah ke sana. Emang siapa Bang Idis yang pernah ke sana? Nah, Injil berbicara tentang sosok yang bernama Yesus. Makanya sekarang PR besar umat manusia itu membuktikan itu. Gitu loh. Untuk apa murid-murid Yesus memberitakan itu kalau itu bukan sebuah kenyataan? Nah, sekarang itu kan para ahli-ahli teologi, para sarjana-sarjana teologi kan mengkaji itu. Apakah kebangkitan Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi atau omong kosong? Kan itu dalam kajian. Paulus menuliskan dalam suratnya bercerita tentang Yesus yang bangkit. Injil juga bercerita tentang itu. Murid-murid memberitakan itu ke seluruh dunia. Yesus mengatakan, engkau adalah saksi dari semuanya ini. Thomas, seorang murid Yesus, tidak percaya dengan kebangkitan Yesus itu. Dianggapnya itu omong kosong itu. Mana ada orang udah mati hidup lagi omong kosong, itu kata Thomas itu. Enggak, saya bicara pakai ini ya, pakai omongan-omongan orang yang nggak percaya. Kan dianggap itu omong kosong. Akhirnya Yesus datang kepada Thomas itu. Karena kamu melihat, kamu percaya katanya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itu kata Yesus.
Gitu Bang. Makasih Bang Edis ya, sebelumnya mau turun dulu Bang Edis. Oke Bang, oke. Makasih. Oke gitu aja Bang ya. Ya, Oke, kalau ada terima waktu, kasih. Ya, Terima terima kasih, kasih Bang, ya. Selamat malam. Ya, ya, ya. Oke, saya turunkan. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, semakin dalam Anda mengkaji agama, semakin nanti Anda akan mengerti apa yang saya maksudkan di dalam pembicaraan saya ini. Ya. Jadi mungkin ya manusia ini macam-macam ya. Ada yang sibuk nyari duit, ada yang sibuk ini. Tapi ada yang sibuk juga mereka sudah memikirkan hal-hal yang jauh begitu. Dia sudah memikirkan hal-hal yang apa, kita ini dari mana datangnya manusia ini, kemana kita. Seperti itu. Kita dari mana, kemana, apakah kita ini hanya seperti ya ayam begitu ya, setelah dipotong terus nggak ada apa-apa gitu. Saya sudah memikirkan hal-hal yang dalam seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang dalam perjalanan ya, memikirkan hal-hal yang jauh ya kan, dari mana kita berasal, kemana kita, dari mana munculnya alam semesta ini ya kan. Apakah alam semesta ini muncul dari ketiadaan, tiba-tiba ada begitu kayak film Doraemon? Atau bagaimana gitu. Jadi saya sebenarnya suka ngobrol dengan orang ateis gitu. Karena orang-orang ateis itu biasanya orang-orang yang dia udah dalam sekali mendalami agama, terus dia simpulkan bahwa agama itu hanya omong kosong. Gitu. Nah, saya menghabiskan waktu saya dulu sekitar tahun 2017-an sampai tahun berapa begitu ngobrol-ngobrol dengan mereka. Memang ada satu pertanyaan besar ya. Kalau memang Tuhan itu tidak ada gitu. Kalau memang Tuhan itu nggak ada, alam semesta ini nggak ada penciptanya. Pertanyaannya, lalu muncul dari mana alam semesta ini? Karena salah satu hal yang sangat logis adalah tidak mungkin sesuatu itu berasal dari ketidakberadaan. Makanya kita kan udah sampai kepada teori Big Bang itu kan. Teori Big Bang. Lalu dari mana itu energi ledakan awal itu dari mana asalnya? Nah, itulah yang masih tidak terjawab oleh seorang ateis begitu. Apakah alam semesta ini muncul dari ketidakberadaan? Karena mustahil ketidakberadaan itu ada gitu. Berarti ada sesuatu yang eksklusif begitu. Ada pengecualian. Kan orang ateis bertanya sama kita balik, kalau gitu siapa yang bikin Tuhan? Karena logikamu tidak mungkin ada kalau nggak ada yang mengadakan. Nah, itu kan pernyataan seorang ateis. Berarti Tuhan juga harus ada yang mengadakan. Karena kalau Tuhan nggak ada yang mengadakan, berarti kamu melawan logikamu sendiri. Nah, kan udah sampai ke situ. Perdebatan tuh udah sampai ke situ. Makanya satu hal, makanya dia itu eksklusif, dia itu pengecualian. Nah, itulah yang kita sebut dengan sang pencipta itu sendiri. Yang dia itu tidak diadakan, gitu loh. Ya itu panjang, kalau kalian masih belum nyampe, kapan-kapan lah itu kita bahas.